Maka ada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka dia akan mendapati ketenangan di dalam aktivitas tersebut. Tapi kalau niatnya buruk, dia akan bosan untuk mengamalkan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat yang berlimpah-limpah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu tidak melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam arti yang sebenarnya kita melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib terutama ataupun yang sunnah. Rasa syukur ini merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab adalah satu sikap di mana kita bertemu dengan sesuatu yang kita sedang beradab kepadanya. Kalau kita masuk ke masjid, ada adabnya. Kenapa? Karena kita sedang berada di masjid. Kalau kita bertemu dengan orang tua, juga ada sikapnya. Kalau kita sedang tidak bertemu dengan orang tua, mungkin kita ngomong itu bisa tinggi. Tapi giliran orang tua kita datang, kita tidak boleh lebih tinggi daripada orang tua. Kalau kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada satupun jengkal bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka dalam keadaan senang, keadaan susah, keadaan sehat ataupun sakit, lapang ataupun sempit, kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Karena kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Ikhwani arsyadakumullah, pada kesempatan sore hari ini, hari yang ke-10 Pak ya, hari yang ke-10 bulan Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk tetap dalam keadaan saum. Mudah-mudahan saum kita kita akan memiliki peluang
untuk menjadi orang yang bertakwa. Di mana saum tujuannya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani arsyadakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang fadilah zikrullah. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan min lawazimil mu'min, sesuatu yang menjadi kelaziman seorang mukmin adalah berzikir. Berzikir artinya adalah ingat. Zikrun itu artinya ingat. Dan persoalan zikir ini adalah amalan yang sangat besar, amalan yang paling besar dari semua amalan di dalam Islam dan yang paling agung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah, mengingat Allah, merupakan terutama di dalam sholat, ya, itu merupakan perkara yang teragung, akbar, paling besar. Khawani arsyadakumullah, kajian fadilah zikir ini saya akan membawakan, ya, sebuah karya beliau Ustadz Agus Supriyadi LC yang kita cetak dari penerbitnya adalah Darul Aitam. Kita terbitkan tentang khazanah Islam untuk supaya bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nanti kalau ada yang ingin punya bukunya, ini hakikatnya kita bagikan gratis. Biaya cetaknya ini 8.000 atau 10.000. Ya. Jadi jika nanti kalau ada yang ingin memiliki, silahkan. Ini saya cuma bawa 30 buku, Pak. Ya. 30 buku. Ikhwani arsyadakumullah, Imam Ibnul Qayyim Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum merupakan kesibukan seorang hamba yang paling afdol. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditetapkan sebagai hamba yang tidak pernah putus dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada polemik, bukan polemik dalam arti negatif, ya. Artinya ada perbedaan pendapat. Kenapa? Mati, ya. Enggak. Baik. Di antara perbedaan pendapat terkait dengan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam kamar mandi juga berzikir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Nabi yang tidak pernah putus dari berzikir. Bahkan tidurnya Nabi saja hanya tidur matanya, hatinya tidak tidur. Seperti ada sunnah sholat 2 rakaat menjelang subuh ataupun qobliyah subuh ataupun yang disebut dengan raka'atayil fajri, 2 rakaat fajar. Setelah 2 rakaat fajar sampai kemudian beliau bangkit maju untuk menjadi imam, selesai sholat beliau berbaring. Kita memaknainya tidur. Kalau kita yang tidur seringnya bablas. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring, ya tidur tetapi hatinya tidak tidur. Itu secara umum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
mendapatkan kekhususan. Ikhwani arsyadakumullah. Jadi betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Karena beliau adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bahwa selain kelaziman seorang mukmin adalah berzikir kepada Allah, bahwa ketika kita banyak berzikir kepada Allah, semakin kita bertambah zikirnya, maka zikir mizanul iman, timbangan iman kita pun juga akan bertambah. Setiap kali kita menambah zikir, maka iman kita akan bertambah. Selain itu, urgensi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, ini belum fadilahnya Pak ya, adalah zikir itu adalah ruh ya. Kalau sudah dikatakan ruh Bapak Ibu sekalian, jasad ini akan dikatakan mati kalau tidak ada ruh. Seorang mukmin jika dia tidak banyak berzikir kepada Allah, akan mudah mati hatinya ya, akan mudah mati. Sehingga ada macam-macam keutamaan zikir itu. Di sini dikatakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, afdalu anwa'i syukri wal iktsaru min dzikrillah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah, kita harus memperbanyak zikrullah. Adapun bersyukur kepada Allah dalam bentuk material ataupun materi, memberi sedekah, memberi makan kepada orang miskin, ataupun membantu dengan dana ataupun materi yang lain, itu adalah wasilah. Tetapi yang paling pokok bahwa ketika kita diberi kemampuan untuk melakukan suatu amalan, baik itu adalah amalul badan, amal anggota tubuh, atau amalan harta berupa infak, sedekah, zakat, maka itu akan bernilai di sisi Allah jika kita barengi amal itu dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 5 waktu, kalau kita tidak bagus di dalam zikirnya, ketika bacaan-bacaan sholat itu sudah bagian dari zikir, untuk menyempurnakan amalan sholat itu, ba'da salam, selepas salam kita diperintahkan untuk istighfar. Dan istighfar kepada Allah adalah bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah. Sedekah ini akan diterima oleh Allah dan tinggi nilainya ketika setelah sedekah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan istighfar kepada Allah. Sampai-sampai istighfar itu dikatakan min khawatimil a'mal. Penutup semua amal adalah istighfar. Ya. Kita habis sedekah, habis bayar zakat, maka sepulang dari zakat dalam perjalanan atau sampai rumah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena itu akan menentukan diterima atau tidaknya sedekah kita ataupun zakat kita. Ikhwani arsyadakumullah. Jadi inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berzikir kepada Allah, bahwa sehingga zikir ini merupakan nyawanya amal. Ya, nyawanya amal.
Jadi kita beramal itu bukan sekedar terpenuhinya fiqhul amal, fikihnya amal ataupun tatib amal, tata tertib beramal. Tetapi kita lebih daripada itu, bahwa kita selalu ingat bahwa amalan ini bisa kita lakukan karena pertolongan Allah. Itu adalah zikir kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi jangan pernah kita lupakan bahwa ketika kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan saum, itu karena Allah. Maka ketika kita mengatakan ini karena Allah, itulah zikrullah. Itulah zikrullah. Ya. Kemudian tingkatan manusia di dalam berzikir kepada Allah berbeda-beda. Dan yang paling sempurna zikirnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berzikir kepada Allah fi kulli hinin, fi kulli ahwalin, pada segenap seluruh waktunya. Di sini saya ambilkan ataupun disebutkan di sini dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa manusia ini memiliki tingkatan-tingkatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa, tapi berharap menjadi manusia-manusia yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin setingkat, sejajar dengan Nabi atau lebih tinggi dari Nabi, sepertinya tidak mungkin. Ya. Dan ini sesuatu yang harus kita terima. Ya, harus kita terima. Lupanya kita ini dosa. Padahal kita lupa ini sesuatu yang pasti. Mustahil manusia ini tidak lupa. Dan lupanya manusia itu menjadi dosa, kecuali Nabi. Ya. Lupanya Nabi ini jadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Para ulama ketika bicara tentang Rasulullah maksum, tapi Rasulullah juga pernah lupa. Tapi lupanya Rasulullah itu selalu terkonfirmasi dan jelas. Sementara kita lupa kadang-kadang ngotot. Lupa, saya ini sudah bayar utang. Dia bilang, belum, saya belum ada bukti kamu bayar utang. Saya masih ingat, padahal lupa. Masih ngotot. Giliran, ya sudah kalau gitu, mungkin saya yang lupa, lawan bicaranya yang ngalah. Sampai rumah, iya ya, ini catatannya belum lunas. Sudah kadung ngotot di hadapan orang yang menjadi kita berinteraksi, ternyata kita lupa. Ya, itu sudah menjadi dosa. Ya. Maka satu kelaziman, bahkan kita bisa katakan wajib kita berzikir kepada Allah. Karena dengan zikrullah kita bisa cepat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi lupa saja, sifat lupa, Pak, ya. Itu dosa kita sudah berapa, Pak? Mulai dari pagi sampai pagi lagi. Itu yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Nah, yang ada hubungannya dengan manusia, ya, mungkin pernah janji itu terlewatkan. Ya. Bukan menjadi kebiasaan, tetapi itu bagian daripada kelemahan yang menuntut kita memang zikir itu wajib. Harus senantiasa zikrullah. Belum lagi potensi kita sedang malas. Potensi malas, tiba-tiba ada yang mengajak untuk kebaikan. Lagi malas diajak kebaikan. Nggak mau. Jadi seolah kita menolak kebaikan, padahal sedang malas. Bukan saya nolak, cuma saya lagi malas. Ya, sedang malas. Ini butuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita itu sedang berambisi kepada sesuatu.
Dan kita tidak dapatkan itu dikarenakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menyesal dengan sesesal-sesalnya. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi mungkin momentum kita marah. Ya. Sehingga kita butuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kelemahan kita, jelas bahwa kita harus akui manusia ini memiliki tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Mari kita berlomba di muka bumi ini untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia kehidupan kita ini sangat penting. Dengan segala fasilitasnya itu sangat penting. Gara-gara dunia manusia masuk surga. Gara-gara dunia, gara-gara hidup di dunia, ada orang masuk neraka. Dan di akhirat nanti hanya ada dua nasib, surga atau neraka. Dua-duanya gara-gara hidup di dunia. Iya kan? Gara-gara hidup di dunia. Tapi kita sudah ditakdirkan hidup di dunia sampai usia besar ini. Itu maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk surga. Positive thinking saja, Pak ya. Jadi sampai usia ini saya masih bisa sholat, bisa saum. Husnudzon berarti Allah menginginkan saya masuk surga. Kalau begitu, jangan rubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Kalau kita hari ini sudah jadi orang Islam, maknanya Allah sudah katakan wajib masuk surga. Pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Jelas. Kita kalau berikrar sudah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti pasti masuk surga. Tapi kita ada waktu sampai kematian ini datang. Kira-kira kita akan merubah nasib ini tidak? Sampai kematian itu datang. Apakah kita masih ingat akan nasib ini? Bahwa kita sudah menjadi muslim, menjadi mukmin. Kita hanya butuh ingat kepada Allah, menjaga perintah Allah, yaitu zikrullah ini, sampai kita bertemu Allah, yaitu kematian. Sampai mati kita masih Islam, Bapak Ibu sekalian, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kira-kira berapa lama lagi kita bertemu Allah, Pak? Ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi Bani Israel, itu pernah dulu menjadi umat kesayangan Allah, kekasih Allah. Umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah orang-orang beriman itu menjadi seperti ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, di mana mereka dulu pernah beramal soleh, mereka pernah menjadi hawari, pernah menjadi sahabat Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi di antara mereka, ya, ada kurang lebih 100.000 nabi yang rata-rata diutus dari Bani Israel. Tapi kebanyakan mereka dibunuh oleh Bani Israel. Dulu pernah
menjadi orang yang alim, taat kepada Allah. Setelah ditinggal nabinya wafat, fatala alaihimul amad, lama mereka berpisah dengan nabinya, faqasat qulubuhum, hati mereka kemudian membatu. 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa, bikin sapi, anak sapi dari emas dan disembah, Pak. Baru 40 hari, 40 malam sudah keluar dari Islam. Kita tidak melihat Nabi. Kita lahir setelah 1400 sekian, ya, sebagian mungkin 1300 tahun setelah Nabi wafat. Dan kita hari ini masih beriman kepada Nabi kita. Ini mendapatkan keutamaan. Tidak pernah melihat, tapi beriman. Satu keutamaan. Ini harus kita ingat terus, supaya kita ringan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tingkatan manusia dalam berzikir, az-zikru bil qalbi wal lisan. Mereka yang berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Hatinya berzikir, lisannya pun berzikir. Hatinya selalu diawasi oleh Allah, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemana-mana selalu ingat batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram. Hatinya selalu ingat. Sementara mulutnya selalu berzikir, melihat manusia mengejar dunia atau ta'ajub kepada kehidupan dunia, dia mengucapkan Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kita masuk ke rumah merasakan nikmatnya rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Lalu kita terbawa hati kita, pikiran kita untuk menikmati dunia kita. Ucapkan kalimat itu. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kita mau berkendaraan, kita berdoa. Itulah zikir kepada Allah. Turun dari kendaraan, alhamdulillah. Masuk masjid, berdoa lagi. Mau duduk, bismillah. Diawali dengan sholat, zikir lagi. Keluar dari masjid, zikir lagi. Di jalan, dia istighfar. Dia mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, zikir juga. Sampai masuk ke rumah, dia salam. Salam itu adalah zikir. Bertemu dengan anaknya, mengucapkan syukur. Dan seterusnya dan seterusnya. Tilawatul Quran. Jika kita bisa melakukan itu, berarti kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, orang yang berzikir dengan hatinya saja. Fa in kana ma'ajzil lisan fahasanun. Dia hanya berzikir dengan hatinya, karena mungkin mulutnya ada kelemahan, mungkin bisu bisa jadi, ya. Mungkin sakit sariawan atau tenggorokannya, bisa ngomong cuma tenggorokannya sakit, sehingga tilawahnya juga berkurang, ya. Dan lain-lain, ya. Yang pernah sariawan lidahnya susah ngomong, Pak, ya. Mau ngomong istighfar aja, astagfirullah, itu udah kesakitan dengan hatinya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, rendah lagi, lebih rendah lagi. Adalah zikir dengan lisannya saja, tapi hatinya kosong. Ya, masih tersibukkan dengan yang lain. Sholat, ya. Lupa dengan rekaatnya, tahu-tahu imamnya udah salam, tapi mulut ini dari tadi ya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ya alhamdulillah, doa sujud, doa ruku, doa iktidal, semua dibaca, ya. Ini masih lebih ringan. Nah, 3 tingkatan ini masih mending, Pak, masih selamat.
Yang rugi itu adalah yang tidak berzikir hatinya, tidak pula berzikir lisannya. Ini adalah orang-orang yang khasirin. Ya, khasirin. Ya. Orang-orang yang rugi. Ya, rugi. Ikhwani arsyadakumullah, kita kira-kira kita sekarang posisinya di mana? Berzikir hanya dengan lisan, hatinya tidak tahu apa yang harus difikirkan, ataukah dengan hatinya saja, lisannya lupa untuk berdoa, masuk masjid lupa doanya, masuk rumah tapi dia selalu ingat hatinya, ya. Hatinya selalu ingat Allah, ya. Ini masjid, adabnya dia tidak macam-macam lah, ya, di dalam masjid. Hanya banyak doa-doa yang maksur dari Nabi itu terlewatkan. Bangun tidur lupa doa, tapi sholat subuhnya nggak lupa. Ya. Demikian. Ikhwani arsyadakumullah. Jadi supaya kita bisa sampai kepada tingkatan yang pertama, amal itu akan hidup dalam diri kita ketika kita mengetahui kedudukan daripada amal itu. Ada sebuah cerita ringan begini, Pak. Wallahu a'lam, ini ceritanya benar atau hanya fiktif gitu ya. Tapi ini sekedar untuk menggambarkan sesuatu yang penting itu. Kalau kita menganggap sesuatu itu penting, itu diawali dengan kita tahu seberapa besar nilainya. Maka kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjaganya. Ceritanya, banyak orang, seseorang ngasih kepada muridnya pena yang harganya 1.000, 2.000 gitu. Dikasih sore, paginya hilang. Kasih pagi, sore udah hilang lagi. Kita sering, Pak, ya, pena itu sering hilang. Akhirnya dibelikanlah pena itu dari emas. Dibelikan emas, pena yang bahannya dari emas dikasihkan. Dikasih tahu, ini pena. Tahu nggak Anda, kamu, wahai muridku, bahwa ini adalah pena yang terbuat dari emas. Dilihat betul. Ya. Sejak itu dia selalu menilai bahwa ini bukan pena, ini emas. Jadi dia tidak pernah lupa di mana dia letakkan penanya. Karena dia menganggap bukan memegang pena, tapi memegang emas. Jadi rugi kalau sampai emasnya hilang. Tapi kalau dipikir-pikir, bener nggak cerita ini? Kalau memang emas ngapain dibawa kemana-mana, Pak, ya? Saya mendengar cerita itu karena saya hanya pendengar, jadi adabnya tidak boleh protes. Sekarang saya sampaikan, makanya saya sampaikan ini mungkin fiktif, tapi hanya untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang kita tidak lupa karena menilai, kita menganggap itu punya nilai sangat besar. Kalau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini besar nilainya, pasti kita tidak akan lupa. Seberapa sih harganya zikir? Seberapa harganya zikir? Yang pertama, inilah yang disebut dengan fadilah. Jadi kalau kita melihat ada amalan-amalan yang memiliki fadilah, ini artinya itulah harga sebuah amal. Sholat berjamaah, harganya berapa, Pak? 25 derajat dibandingkan sholat sendirian. Pilih mana? 1 derajat atau 25 derajat? Nilainya begitu. Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan membuat hati menjadi tenang. Hati yang tenang itu adalah hati yang bahagia. Dan banyak orang mencari ketenangan hati. Andaikan mereka tahu bahwa ketenangan itu ada di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
pasti mereka tidak perlu mahal-mahal Pak nyewa hotel. Harus pergi ke Taiwan kah atau ke Cina kah hanya untuk mencari pemandangan supaya hatinya tenang katanya. Ya. Maka bagi seorang mukmin kalau ingin mencari ketenangan hati, banyaklah berzikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berkata, dan dialah yang menciptakan manusia dengan segala isinya manusia. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ikhwani arsyadakumullah, kita ini kalau baru pertama kali nyicipi zikir, itu mungkin bisa merasakan tenangnya hati. Tapi ketika kita harus melazimi zikir, ternyata untuk berzikir ini juga butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Di mana kita harus senantiasa mengucapkan istighfar, subhanallah, banyak tilawah, ya. Sembari bekerja kita ingat kepada Allah. Tabiat manusia itu kalau bekerja, apalagi hari ini, kalau nggak ada musik kayaknya nggak semangat. Hanya zikirnya musik atau yang semisalnya. Tilawah itu capek, mengucap terus, ya. Kesibukannya banyak. Kapan saya sempat tilawah? Hanya lewat lagi. Kita ingin tenang, hati tenang. Akhirnya kita milih ya nonton film lah, nonton apa. Dianggap itu menenangkan hati. Padahal kalau dibanding untuk tilawah itu jauh lebih menenangkan tilawahnya daripada yang lain. Tapi tabiat manusia ini ada yang namanya tasaum atau al-malal, bosan. Fi kulli amalin syirratun. Setiap aktivitas manusia ada masa dia semangat. Wa fi kulli syirratin fatratun. Pada setiap masa dia semangat, dia akan mengalami futur. Dan Ali bin Abi Thalib pun juga mengatakan hati harus diajak untuk refresh. Apakah refresh ini berarti meninggalkan zikir? Ya tidak. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita harus santai juga ada. Ya. Selain tilawatul Quran, kalau tilawah capek, fa idza faraghta fansab. Jika tilawah kamu capek atau selesai tilawah karena capek, karena waktu habis, fansab, pindah amal yang lain yang itu mengandung zikir kepada Allah. Nyuci piring itu juga bisa dijadikan zikir kepada Allah. Kita membantu pekerjaan rumah itu juga bisa menjadi zikir kepada Allah. Bersedekah, sedekah secara pikiran, tenaga, itu juga bagian zikir kepada Allah jika kita mengawali perbuatan itu bersama niat bahwa ini ada amal solehnya. Kita bosan di rumah tilawatul Quran, keluar menyapa tetangga, bersihkan sesuatu yang harus dibersihkan. Kalau kita niatkan itu untuk zikir kepada Allah, maka kita akan temukan rasa tenang. Kita main ke tempat teman, silaturahim, itu juga bagian zikir kepada Allah. Ikhwani arsyadakumullah, semua yang di sana ada nilai amal soleh, nilai ibadah, baik lisan, baik hati ataupun anggota badan, itulah zikrullah.
zikir kepada Allah. Maka ada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka dia akan mendapati ketenangan di dalam aktivitas tersebut. Tapi kalau niatnya buruk, dia akan bosan untuk mengamalkan amal soleh. Kalau menjadi ya gambarannya kalau banyak orang nyalon, Pak. Nyalon apalah begitu, Pak ya. Itu kalau niatnya lurus, insya Allah dia komitmen dengan janjinya. Tapi kalau niatnya sudah nggak lurus, Pak, malas menunaikan janji. Kenapa? Menunaikan janji itu berkorban. Pada gilirannya rizkinya cukup hanya untuk melayani orang lain, ya dirinya harus ngalah dalam rangka menunaikan janji. Menunaikan janji. Dalam rangka menunaikan janji kadang-kadang kita harus ngalah. Kalau niat kita tidak baik, ya sulit, Pak. Kita menikah, kalau niat kita tidak lurus, yang ketika pacaran kayaknya itu semua kalimat bagus semua, sakitnya pun juga menjadi tumbuh cinta. Giliran sudah nikah, males, nyapa ya males. Apalagi kalau sudah sakit, apalagi kalau sudah itu kalau nggak ingat niatnya dulu, itu bosen Pak nikah, Pak. Bosen. Apalagi semakin hari itu semakin kelihatan buruknya pasangan itu, misalkan. Misal, Pak, misal. Itu kalau nggak ingat niat dulu waktu mau nikah itu, aduh, hidupnya jadi nggak ibadah. Padahal orang yang menikah itu 24 jam nilainya ibadah, Pak. Kayak saum, kalau niatnya terjaga, sama jadi saum. Sehari full ini nilainya ibadah, Pak. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Asalkan dia tidak minum, tidak makan, tidak berhubungan suami istri, nilainya ibadah meskipun tidur. Tidurnya ibadah. Asalkan bukan mau niat tidur itu ibadah. Karena tidur dengan niat ibadah gara-gara hadis yang dhaif itu jadi nggak ibadah. Kecuali dia nggak tahu. Kalau malas ngibadah dengan akhirnya pilihannya tidur, ya nilainya beda. Tetapi secara umum, andaikan dia gara-gara saum akhirnya hanya bisa tidur karena lemah gitu ya, tidurnya ibadah. Ya dia dari pagi, ya saum itu kan dari pagi sampai sore, nilainya ibadah. Ya. Kalau terjaga niatnya, semakin tambah nilai ibadahnya. Dia akan menambah nilai zikirnya, tilawahnya ditambah. Begitu Pak ya, kalau niatnya baik. Semua aktivitas, kullu amrin dzibalin, semua hal yang penting, la yubda'u bi bismillah, jika tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar, maka nilai kebaikannya terputus, hilang. Niat. Nah, di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Kita ini kadang-kadang terhinggapi keraguan, akhirnya tidak tenang, Pak ya. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada 27, kayaknya nggak habis, Pak ya. Zikir dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, al-qalbul ghafil ma'was syaitan. Kita ini akan dekat dengan azab neraka, siksa Allah kalau kita bersama setan, dikuasai setan. Di mana setan berada? Setan berada pada hati yang ghafil, yang lupa. Kapan keadaan hati itu lupa? Di antara keadaan hati yang sedang lupa itu adalah
ketika datang waktu sholat, dia tidak segera melaksanakan sholat, itu hatinya sedang ghaflah. Itu gambaran contoh yang jelas sekali ya. Adzan berkumandang, gampang nanti, waktunya masih panjang, ditunda lagi. Diingatkan lagi, masih ada 1 jam lagi, ini selesaikan dulu pekerjaannya. Itu ciri-ciri hati akan ghaflah, akan lalai. Kalau kita menunda amal keluar dari waktunya, itu tanda-tanda hati sedang akan ghaflah. Ya. Maka orang yang ghaflah itu dekat kepada sifat nifaq. Karena setelah ghaflah, dia akan kepada nifaq. Ya. Kalau nifaknya bosan, ya terus terang jadi kufur. Karena nifak itu kan menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan. Bosan dengan menampakkan kebaikan, nanggung amat sih mau maksiat, akhirnya terang-terangan. Nah, ini karena ghaflah, hatinya lalai dari mengingat larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mementingkan kenikmatan duniawi. Ya. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai solusinya. Yang ketiga, zikir adalah amalan ringan yang pahalanya berlimpah. Ya. Kalimatani, 2 kalimat. Habibatani, yang sangat dicintai ilar Rahman, oleh Ar-Rahman. Tsaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan. Khafifatani fil lisan, sangat ringan bagi lisan untuk mengucapkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sedang jalan menuju tempat kerja, nyupir, dengerin tilawah, keganggu, nanti malah hilang konsentrasi. Mendingan matiin tilawahnya kalau tidak didengarkan. Ganti dengan zikir, subhanallah, subhanallah. Ini keutamaan zikir. Keutamaan yang lain, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu adalah tanaman surga. Kita akan kalau kita ingin surga kita ini penuh dengan tanaman, maka banyak berzikir. Contohnya adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ikhwani arsyadakumullah, inilah beberapa keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya bahwa kita akan menjaga satu amalan zikir itu jika kita mengetahui harganya. Kalau kita tahu harganya, maka kita tidak mudah untuk menghilangkannya. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjauhkan dari sifat munafik. Ya, munafik. Demikian, mungkin dari sini ada beberapa pertanyaan. Masih ada 2 menit lagi Pak ya, 2 atau 3 menit lagi masuk maghrib. Tafadhol Pak, jika ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam. Allah nggak suka ya. Yang ada dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabatnya pada saat para sahabat itu
bertakbir dengan keras-keras sekali. Lagi safar ya, dalam perjalanan itu naik mengucapkan Allahu Akbar. Turun subhanallah. Itu dengan keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, arbi'u anfusakum. Kasihanilah diri kalian sendiri. Sesungguhnya kalian sedang menyeru kepada zat yang tidak tuli. Ya. Jadi tapi bukan berarti zikir mengeraskan suara itu semuanya adalah Allah benci, tidak juga. Ya. Jadi lihat kondisinya, jika kita sedang berdoa meminta kepada Allah, di dalam adab berdoa itu adalah kita merendahkan diri. Merendahkan diri. Kita bisa melihat suasananya, kita sedang butuh sesuatu, berucaplah kepada Allah dengan penuh kerendahan. Ya. Contoh, saat kita sedih, saat kita ingin memompa semangat misalkan kepada teman-teman kita, lalu kita mengucapkan takbir dalam rangka untuk memberikan semangat, itu keras juga, tapi apakah itu dilarang? Tidak. Dalam rangka untuk motivasi yang lain, memberikan semangat, seperti dalam medan jihad, takbir dalam rangka memberikan semangat dan memberikan rasa takut kepada musuh. Kemudian ada juga zikir yang keras dengan lisan tetapi itu dibenci. Ya, diantaranya ya tadi, ya, dalam rangka ingin mengagungkan Allah, jangan berteriak-teriak. Ya, kalau kita sedang akan mengagungkan Allah, jangan teriak-teriak, karena itu akan menyinggung. Ibarat orang memuji kita, memuji tapi dengan teriak-teriak. Kamu itu memang orang pintar, digitukan. Kira-kira kita digitukan merasa diagungkan nggak, Pak? Enggak, ini kayaknya ngejek saya ini. Gitu ya. Kira-kira begitu garis besarnya. Ya. Demikian, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.